Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti setiap kegiatan perkuliahan yang ada. Tak lupa mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini, saya, Febriani, akan menjelaskan materi dasar-dasar rancangan percobaan yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah rancangan percobaan penelitian perikanan. Pada kesempatan kali ini, ada 5 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, definisi rancangan percobaan, yang kedua, tujuan suatu percobaan, ketiga, prinsip dasar percobaan, keempat, istilah dalam suatu percobaan, kelima, klasifikasi rancangan percobaan, dan yang terakhir akan ada latihan soal yang harus adik-adik semua kerjakan untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pemahaman adik-adik semua terhadap materi yang telah saya paparkan. Baik, mari kita mulai pada pembahasan poin yang pertama. Definisi rancangan percobaan. Rancangan percobaan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu metode yang digunakan dalam penelitian melalui penentuan jenis perlakuan yang akan diberikan kepada satuan pengamatan atau objek yang dijadikan percobaan itu sendiri dengan tujuan mendapatkan data yang memenuhi persyaratan ilmiah. Percobaan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang populasi. Informasi yang diperoleh dapat digunakan antara lain untuk inferensia tentang parameter populasi dan membuat keputusan tentang hipotesis yang telah dibuat. Sehingga, Macik dan Sumertajaya mendefinisikan rancangan percobaan sebagai suatu uji atau sederetan uji, baik itu menggunakan statistika deskriptif maupun statistika inferensia yang tujuannya untuk mengubah peubah input menjadi peubah output. Tujuan percobaan. Adapun tujuan secara umum dari suatu percobaan adalah yang pertama, memilih peubah terkendali atau X yang paling berpengaruh terhadap respon atau Y. Peneliti biasanya menyiapkan berbagai perlakuan yang selanjutnya menentukan perlakuan mana yang menimbulkan respon yang paling tinggi. Yang kedua, tujuan percobaan adalah untuk menentukan gugus peubah X yang paling mendekati nilai harapan Y. Dalam hal ini, peneliti memiliki target yang ingin dicapainya dan menyiapkan berbagai perlakuan untuk menentukan perlakuan yang terbaik. Yang ketiga, memilih gugus peubah X yang menyebabkan ragam respon yang paling kecil. Nah, bicara tentang ragam, berarti penelitian bertujuan untuk memilih perlakuan yang menimbulkan respon yang paling stabil. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk memilih gugus peubah X yang menyebabkan pengaruh peubah tak terkendali yang paling kecil. Prinsip dasar percobaan. Ada 3 prinsip dasar dari percobaan, yaitu pengacakan, pengulangan, dan juga kontrol lokal. Pengacakan berarti setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan tertentu. Nah, pengacakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bias sistematik, bias seleksi, bias ketidaksengajaan,
dan juga kecurangan oleh pelaksana percobaan. Pengacakan perlakuan pada unit-unit percobaan dapat dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan acak atau sistem lotre secara manual atau juga dapat menggunakan komputer. Biasanya, apabila kita menggunakan komputer, kita menggunakan Microsoft Excel untuk membangkitkan bilangan-bilangan acak. Yang nantinya bilangan tersebut akan kita jadikan sebagai acuan dalam menentukan pengacakan dari perlakuan pada setiap unit-unit percobaan. Yang kedua adalah ulangan. Ulangan sendiri merupakan pengalokasian dari suatu perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan dalam kondisi yang seragam. Banyaknya jumlah ulangan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus T-1 dikali R-1 lebih besar sama dengan 15, di mana T-nya adalah jumlah perlakuan, kemudian R-nya adalah banyaknya ulangan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa rumus yang tadi telah saya sebutkan itu bukan merupakan suatu patokan yang baku, karena jumlah R yang diperlukan dalam suatu percobaan itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah derajat ketelitian. Jadi semakin tinggi derajat ketelitian yang diinginkan dari suatu percobaan, maka otomatis R atau jumlah ulangannya juga harus semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah keragaman bahan, alat, media, dan lingkungan percobaan. Jika alat, bahan, dan media serta lingkungan percobaannya semakin heterogen, maka secara otomatis jumlah ulangannya atau R-nya akan semakin meningkat juga. Yang terakhir adalah biaya penelitian. Jika biaya penelitian yang diperlukan itu relatif tinggi atau besar, maka kita bisa memperkecil atau mengurangi jumlah ulangan dari perlakuan-perlakuan yang kita miliki. Sebaliknya, jika biaya yang kita butuhkan tidak terlalu besar, kita dapat menambah atau meningkatkan jumlah ulangannya. Nah, adik-adik semua, meskipun tergantung pada 3 hal yang tadi telah saya sebutkan, secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah ulangan dapat dibuat sekecil mungkin selagi hasil percobaan yang dilakukan masih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ulangan sendiri bertujuan untuk menduga galat dari suatu percobaan, kemudian meningkatkan ketepatan percobaan, serta memperluas presisi kesimpulan percobaan melalui pemilihan dan penggunaan satuan-satuan percobaan yang lebih bervariasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, prinsip-prinsip dasar dari percobaan adalah pengendalian lingkungan atau local control. Ini merupakan usaha untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Usaha-usahanya seperti apa? Salah satunya adalah dengan cara membuat kelompok atau blocking, baik itu satu arah maupun 2 arah, atau bisa juga multi arah. Pengelompokan dikatakan baik jika keragaman di dalam kelompok lebih kecil dibandingkan dengan keragaman antar kelompok. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka kelompok yang dibentuk harus tegak lurus dengan arah keragaman unit percobaan. Pembuatan kelompok biasanya lebih didasarkan pada kondisi atau karakteristik objek percobaan yang digunakan, dengan syarat kelompok-kelompoknya itu tidak berinteraksi dengan perlakuan-perlakuan yang kita miliki. Tujuan dari pengelompokan adalah untuk mereduksi pengaruh dari peubah-peubah yang tidak terkendali. Istilah dalam suatu percobaan. Ada beberapa istilah dalam suatu percobaan yang harus adik-adik semua pahami. Yang pertama, perlakuan. Perlakuan merupakan suatu prosedur yang diterapkan pada unit percobaan. Contohnya, pemberian dosis pakan yang berbeda, konsentrasi madu yang berbeda dalam pengenceran sperma ikan, atau lama perendaman ekstrak daun binahong pada ikan yang sakit. Selanjutnya ada yang namanya unit percobaan.
Unit percobaan merupakan unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Ingat, kata kuncinya adalah yang diberi suatu perlakuan. Unit terkecil ini dapat berupa petakan kolam atau sekolam ikan, kemudian bisa juga ikan dalam tank atau udang dalam petakan. Kemudian ada yang dinamakan dengan satuan amatan. Satuan amatan ini merupakan anak gugus dari unit percobaan tempat respon perlakuan diukur. Selanjutnya faktor. Faktor merupakan peubah bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur perlakuan. Yang terakhir, taraf atau level. Taraf atau level merupakan banyaknya tingkat faktor perlakuan yang dicobakan atau diberikan pada suatu unit percobaan. Supaya adik-adik lebih mengerti dan paham, mari kita lihat atau simak contoh kasus berikut ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis pakan terhadap pertumbuhan benih ikan sidat. Terdapat 4 perlakuan dan 3 ulangan. Hewan uji yang digunakan adalah benih ikan sidat. Dosis pakan yaitu 5%, 8%, 11%, dan 14%. Kemudian, wadah penelitian yang digunakan berupa 12 buah box sintesis transparan dengan volume kapasitas 26 liter air yang dilengkapi dengan aerasi. Nah, berdasarkan contoh kasus tersebut, maka diperoleh perlakuannya adalah pemberian dosis pakan Tubivex yang berbeda. Kemudian untuk unit percobaannya adalah ikan sidat dalam box sintesis atau 1 box sintesis ikan sidat atau benih ikan sidat. Kemudian satuan amatannya. Satuan amatan tadi adalah tempat di mana respon diukur. Nah, responnya apa di sini? Yaitu adalah pertumbuhan benih ikan sidat. Berarti yang diukur pertumbuhan benih ikan sidatnya. Jadi, ikan sidat adalah satuan amatan dalam penelitian ini atau benih ikan sidatnya. Kemudian faktor. Faktornya adalah dosis pakan Tubivex yang berbeda. Tarafnya ada berapa saja? Tarafnya ada 4, yaitu 5%, 8%, 11%, dan 14%. Yang kelima, klasifikasi rancangan percobaan. Suatu rancangan percobaan merupakan suatu kesatuan antara rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan pengukuran. Rancangan perlakuan sendiri merupakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut dibentuk. Komposisi dari suatu perlakuan dapat dibentuk dari 1 faktor, 2 faktor, ataupun lebih. Penyusunan perlakuan sangat bergantung pada fokus dari penelitian yang akan dilakukan. Rancangan lingkungan. Rancangan ini berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan dari suatu percobaan ditetapkan pada unit-unit percobaan. Penetapan perlakuan pada unit percobaan dapat diacak secara langsung terhadap seluruh unit percobaan atau bisa juga diacak pada setiap blok-blok atau pada setiap kelompok percobaan. Pemilihan metode pengacakan ini didasarkan pada kondisi dari unit-unit percobaan yang digunakan dalam suatu penelitian. Apabila kondisi dari unit percobaan cenderung homogen, maka penetapan perlakuan pada unit percobaan dapat diacak secara langsung terhadap seluruh unit percobaan, atau yang sering kita sebut dengan rancangan acak lengkap. Namun, apabila kondisi dari unit-unit percobaan yang kita miliki cenderung heterogen, terlebih dahulu unit-unit percobaan yang kita miliki tersebut kita kelompokkan sehingga menghasilkan kelompok-kelompok dari unit percobaan yang antar kelompoknya keheterogenannya tinggi, sedangkan di dalam kelompok keheterogenannya cukup rendah.
Kemudian penetapan perlakuan pada unit-unit percobaan diacak di dalam setiap blok-blok atau kelompok-kelompok percobaan tadi. Rancangan pengukuran. Nah, dalam rancangan pengukuran ini berbicara tentang bagaimana respon percobaan diukur dari unit-unit percobaan yang kita teliti. Misalkan saja suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh pakan terhadap pertumbuhan ikan lele. Berarti kita harus mempersiapkan suatu teknik pengukuran yang mencerminkan pertumbuhan dari ikan lele tersebut. Contohnya saja, pertumbuhan ikan lele dapat dihitung atau diukur melalui bobot ikan tersebut atau melalui panjang ikan lele. Secara garis besar, rancangan percobaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk rancangan perlakuan dapat diklasifikasikan sebagai rancangan 1 faktor, kemudian rancangan 2 faktor. Ini ada faktorial, split plot, split block. Kemudian untuk 3 faktor atau lebih ada rancangan faktorial, rancangan split plot, split block. Untuk rancangan lingkungan ada rancangan acak lengkap atau yang sering disingkat dengan RAL, kemudian rancangan acak kelompok atau RAK, dan yang terakhir ada rancangan bujur sangkar Latin. Penamaan suatu rancangan merupakan kombinasi dari rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan yang digunakan. Sebagai contoh, jika perlakuan dibentuk dari semua kombinasi taraf-taraf dari 2 faktor, sedangkan pengalokasian perlakuannya diacak pada setiap blok-blok unit percobaan, maka rancangannya disebut dengan faktorial RAK. Yang terakhir adalah latihan soal. Silahkan adik-adik kerjakan latihan soal yang saya berikan. Kemudian nanti jawabannya bisa adik-adik upload melalui link yang saya bagikan. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.